Halo, selamat pagi semuanya. Banyak teman-teman yang bertanya, sebenarnya saya tuh ngalami GERD, saya tuh ngalami anxiety, gangguan cemas, atau dua-duanya sih? Ya, banyak yang bingung dengan gejala yang mirip-mirip seperti itu. Nah, di kesempatan kali ini saya akan berbagi atau saya akan memberikan kuesioner yang saya harapkan bisa membantu teman-teman untuk teman-teman bisa tahu apakah ini saya mengalami GERD, ataukah saya mengalami anxiety, ataukah saya mengalami dua-duanya. Oke, bagi teman-teman yang penasaran, tonton terus video ini sampai habis. Nah, sekarang teman-teman kita masuk ke kuesionernya langsung aja ya. Gampang banget jawabnya. Kuesioner ini bukan saya susun sendiri, tidak. Saya menyusun kuesioner ini, saya bagi dua, kuesioner GERD dan anxiety. Kuesioner GERD ini saya susun berdasarkan dari yang namanya GERD-Q atau GERD-Key. Dan nanti dari pertanyaan-pertanyaan itu ada skornya, nanti Anda tinggal ngitung skornya berapa, nanti ada kesimpulannya Anda mengalami GERD ataukah Anda tidak mengalami GERD. Langsung saja kita ke kuesionernya. Oke, sediakan dulu sebelumnya, sediakan dulu pensil, sediakan juga dulu kertas supaya Anda bisa mencatat jawaban teman-teman. Sekarang pertanyaan adalah, cobalah mengingat apa yang Anda rasakan dalam 7 hari terakhir. Yang pertama, seberapa sering Anda mengalami perasaan terbakar di bagian belakang tulang dada Anda atau heartburn? A. 0 hari, B. 1 hari, C. 2 sampai 3 hari, D. 4 sampai 7 hari. Pertanyaan kedua, seberapa sering Anda mengalami naiknya isi lambung ke arah tenggorokan atau mulut Anda, atau diistilahkan dengan regurgitasi. Yang pertama, A. 0 hari, B. 1 hari, C. 2 sampai 3 hari, D. 4 sampai 7 hari. Pertanyaan ketiga, seberapa sering Anda mengalami nyeri di ulu hati? A. 0 hari, B. 1 hari, C. 2 sampai 3 hari, D. 4 sampai 7 hari. Pertanyaan keempat, seberapa sering Anda mengalami mual? A. 0 hari, B. 1 hari, C. 2 sampai 3 hari, D. 4 sampai 7 hari. Pertanyaan kelima, seberapa sering Anda mengalami kesulitan tidur malam oleh karena rasa terbakar di dada atau heartburn dan atau naiknya isi perut? A. 0 hari, B. 1 hari, C. 2 sampai 3 hari, D. 4 sampai 7 hari. Pertanyaan terakhir, pertanyaan keenam. Seberapa sering Anda meminum obat tambahan untuk rasa terbakar di dada atau heartburn dan atau naiknya isi perut atau regurgitasi selain yang diberikan oleh dokter Anda? Seperti misalnya obat MAH yang dijual bebas. A. 0 hari, B. 1 hari, C. 2 sampai 3 hari, dan D. 4 sampai 7 hari. Oke, teman-teman, silakan tadi ya, yang tadi sudah tulis, disimpan dulu karena ada skornya. Ya, ada skornya. Nah, skor ini akan menentukan apakah teman-teman mengalami GERD atau tidak. Oke, nah berikut adalah skor untuk masing-masing jawaban. Teman-teman, silakan teman-teman jumlahkan skor teman-teman. Dan teman-teman, jika poin GERD-Key Anda kurang dari atau sama dengan 7, maka Anda tidak mengalami GERD. Kalau lebih dari 7, yaitu 8 sampai 18, berarti Anda mengalami GERD. Nah, apa sekarang jawaban teman-teman? Ya, silakan dijawab sekarang. Dan kalau teman-teman mengalami GERD, berarti teman-teman harus ikuti pantangannya. Nah, sekarang teman-teman kita akan menginjak ke gangguan kecemasan, kuesioner gangguan kecemasan. Teman-teman, sebelum kita menginjak ke kuesioner,
tentang kecemasan, saya mau tegaskan dulu atau saya mau berikan informasi terlebih dahulu bahwa gangguan kecemasan atau anxiety disorder itu banyak jenis. Ya, yang pertama itu bisa panic disorder. Oke. Yang kedua bisa namanya agorafobia. Yang ketiga bisa namanya specific phobia. Yang keempat bisa namanya adalah generalized anxiety disorder atau gangguan kecemasan umum menyeluruh, ya. Kemudian juga bisa namanya social anxiety atau yang dulu dibilang fobia sosial atau gangguan kecemasan sosial. Bisa juga yang namanya PTSD, post traumatic stress disorder, yaitu stres pasca trauma, dan juga OCD, obsessive compulsive disorder. Ya. Pertanyaan ini akan disusun berdasarkan, kuesioner ini akan disusun berdasarkan dari DSM-5. Ya, apa itu DSM-5? DSM-5 adalah singkatan dari Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder. Yang saya bahas ini adalah edisi kelima. DSM-5 bukan yang saya buat, ini adalah pegangan dari banyak psikiater dan psikolog di dunia. Oke, mari sekarang kita masuk ke pertanyaan-pertanyaannya. Teman-teman, kita mulai. A. Apakah Anda mengalami serangan cemas yang terjadi tiba-tiba? Hanya jawab ya jika teman-teman tidak mempunyai fobia. B. Apakah Anda mengalaminya itu minimal 1 kali di bulan yang lalu? Ya atau tidak? C. Jika bulan sebelumnya Anda mengalaminya, apakah Anda cemas akan kembali mengalami hal itu lagi? Atau apakah Anda khawatir akan dampak dari cemas pada fisik dan mental Anda? Ya atau tidak? Kemudian D, pengalaman terburuk yang Anda alami dengan kecemasan, apakah Anda mengalami 4 simptom dari simptom-simptom atau gejala-gejala yang disebutkan sebagai berikut. Pertama, nafas pendek atau perasaan seperti nggak nyaman di dada, nafas seperti berat atau nafas seperti pendek seperti itu, atau nafas seperti kayak dibekap seperti itu ya. Kedua, pusing, kelingan, sempoyangan, serasa mau jatuh. 3, jantung berdebar kencang atau cepat. 4, gemetar. 5, keringat, keluar keringat dingin. 6, perasaan tercekik. 7, mual atau perut terasa tertekan. 8, perasaan nggak nyaman atau perasaan semacam ini bukan diri Anda. 9, kebas atau kesemutan. 10, menggigil. 11, dada nyeri atau perasaan nggak enak di dada. 12, takut mati. 13, takut gila atau takut melakukan sesuatu di luar kendali. Teman-teman, dari 13 yang saya sebutkan tadi, silakan Anda list, catat mana aja yang Anda alami dari 13 gejala tadi. Dan hitunglah ya, apakah Anda mengalami minimal 4 simptom gejala. Hitung ya, sekali lagi hitung. Apakah Anda mengalami 4 atau lebih. Ya, karena syaratnya adalah 4 atau lebih. Jadi teman-teman, jika Anda menjawab ya untuk 4 pertanyaan tadi, pertanyaan pertama, 2, 3, dan 4, di keempat Anda menjawab memang ada 4 atau lebih dari simptom, maka Anda mengalami namanya panic disorder. Anda mengalami panic attack, istilahnya. Ya. Kemudian kita lanjut. Apakah serangan panik menyebabkan Anda takut pergi dalam situasi tertentu? Jika Anda jawab pertanyaan 1 sampai dengan 5, atau jika Anda jawab pertanyaan dari A sampai E sekarang ini, ya, kalau udah 5, benar semuanya, berarti Anda mengalami namanya agorafobia. Oke, lanjut. Situasi seperti apa di bawah ini, atau situasi seperti apa yang saya katakan berikut ini, yang Anda hindari sebab Anda takut terkena panik? Yang pertama adalah pergi jauh dari rumah. Yang kedua, shopping di toko kelontong atau supermarket. 3, berdiri di antrian toko. 4, pergi
ke department store. 5. Pergi shopping ke mall. 6. Menyetir di jalan raya. 7. Mengemudi jarak jauh. 8. Mengemudi sendirian. 9. Pergi ke public transportation seperti stasiun, halte, dan lain-lain. 10. Pergi melewati jembatan, entah Anda sebagai sopir atau Anda sebagai penumpangnya. 11. Pergi melewati terowongan. 12. Naik pesawat. 13. Naik turun eskalator. Dari semua itu hanya menandakan kalau Anda cek listnya semakin banyak, berarti menandakan seberapa tingkat agorafobia Anda. Semakin sedikit, berarti tingkatnya sedikit. Semakin banyak, berarti tingkat agorafobia Anda itu juga tinggi. Sekarang kita lanjut. Jika tadi pertanyaan yang tadi tentang yang pertanyaan E atau pertanyaan kelima, yaitu apakah Anda sering takut atau panik keluar rumah, seperti itu Anda jawabannya tidak, maka jawab pertanyaan berikut. Apakah Anda menghindari sesuatu bukan karena panik, tetapi karena Anda takut memalukan atau dievaluasi negatif oleh orang? Yang ini bisa juga membuat Anda panik. Kalau jawabannya ya, maka Anda mengalami namanya social phobia. Anda mengalami social anxiety. Kemudian jawab pertanyaan berikut. Situasi seperti apa yang Anda hindari? Duduk di sebuah kelompok, misalnya kelompok di pabrik atau di tempat kerjaan Anda, atau sekolah, seperti itu. Kemudian yang kedua, memberikan presentasi di grup kecil orang. Yang ketiga, memberikan presentasi di grup besar orang. Yang keempat, di suasana pesta atau situasi sosial tertentu, atau resepsi seperti itu. Kelima, memakai toilet umum. Keenam, makan di depan orang lain. 7, menulis nama atau tanda tangan di depan orang lain. Semakin banyak yang Anda centang, berarti menandakan tingkat social anxiety Anda. Ya, oke itu. Nah, sekarang teman-teman kita akan menginjak ke pertanyaan selanjutnya. Ya, apakah Anda mengalami generalized anxiety disorder atau gangguan kecemasan umum menyeluruh? Oke. Pertanyaannya adalah, apakah Anda merasa cukup cemas sepanjang hari atau sepanjang waktu, tetapi Anda tidak mempunyai panic attack? Anda nggak punya serangan panik, Anda juga nggak punya fobia, Anda juga nggak punya yang namanya spesifik obsesi. Ya, spesifik obsesi tertentu, ya. Jawab ya atau tidak. Kemudian yang selanjutnya adalah, apakah Anda selama ini mengalami kecemasan yang cukup berlebihan selama kurang lebih 6 bulan? Jawab ya atau tidak. Jawab pertanyaan selanjutnya adalah, apakah kecemasan atau kekhawatiran yang Anda alami itu Anda juga mengalami 3 simptom berikut ini. Pertama adalah tegang, ya, perasaan seperti terkunci. Kemudian adalah mudah capek, lelah banget, mudah lelah. Kemudian sulit konsentrasi atau blank. Kemudian yang keempat adalah mungkin sering marah. Kemudian adalah ketegangan otot. Anda sering mengalami ketegangan otot. Yang selanjutnya adalah Anda mengalami masalah susah tidur, gangguan tidur. Jika 3 pertanyaan terakhir, ya, Anda menjawab ya, maka teman-teman mengalami generalized anxiety disorder atau gangguan kecemasan umum menyeluruh. Nah, demikian teman-teman kuis sore hari ini. Jadi teman-teman semoga bisa menjawab yang tadi, apakah teman-teman mengalami GERD ataukah mengalami anxiety, gangguan kecemasan, ataukah juga mengalami dua-duanya. Ya. Dan setelah teman-teman tahu ini bukan menjadi suatu beban, tapi ini menjadi teman-teman untuk lebih baik lagi, bukan saatnya melabel. Jadi ini adalah suatu untuk kita mengenali diri kita sendiri, tapi bukan melabel teman-teman untuk bahwa Anda teman ini, enggak, jangan seperti itu.
Tapi kita mau dengan teman-teman tahu seperti ini, teman-teman bisa mengenali diri sendiri dengan lebih baik dan tetap positif, tetap semangat untuk lebih baik lagi, untuk sembuh seperti itu. Demikian, jika ada komentar silahkan komentar, dan silahkan juga teman-teman di komentar silahkan teman-teman mengalami apa berdasarkan dari kuesioner yang saya buat hari ini, atau video kuesioner saya hari ini. Oke, demikian teman-teman, salam sembuh, salam sehat, dan salam bahagia.